Yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia ini siapa? Apakah tentara Romawi yang nyalib Yesus? Sepertinya bukan, karena dia disuruh oleh gubernur. Bisikan iblis. Gubernur tadinya juga tidak mau menghukum Yesus, Ustaz, karena dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Dia hanya mengikuti tuntutan para imam Yahudi. Imam Yahudi menuntut Yesus ke Pontius Pilatus karena mereka merasa terancam dengan kedudukan mereka, dan juga Yesus menyebut mereka adalah orang-orang munafik. Tetapi di balik itu ada Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi ini dibisiki oleh iblis sebelumnya. Berarti sebenarnya yang ingin Yesus mati di atas kayu salib ini siapa? Iblis kah, Yudas kah, imam Yahudi kah, Pilatus atau tentara Romawi gitu. Di balik ini ada Yesus juga. Yesus juga pernah nego dengan Tuhannya atau Bapaknya bahwa jikalau bisa, lalu karena cawan ini daripadaku, sebab bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Cawan itu dilambangkan dengan lambang penyalipan, Ustaz. Kalau Yesus pernah nanya, jikalau bisa cawan ini dilahulukan daripadaku, berarti kan seolah-olah Yesus sedang nego, kalau bisa saya jangan disalib dong. Nah, berarti kan ada Yesus sendiri, berarti nggak rela kalau dia disalib. Berarti kemauan. Dari mana tiga tadi tidak menyentuh, dari mana pemikiran bahwa ada anak Tuhan yang menebus, menjadi penebus? Oke. Kalau itu tadi konsep ketuhanannya. Kalau Ustaz sudah mulai bilang menebus atau penebusan dosa, ini berarti konsep keselamatannya nih. Nah, konsep keselamatan ini berasal dari orang yang bernama Paulus, Ustaz. Paulus ini yang mengajarkan ada yang namanya dosa waris. Berarti pemikiran ini tua ya? Tua. Karena dari awal. Iya. Pemikiran penebusan dosa ini berasal dari Paulus yang memunculkan gagasan baru yang berbeda dengan gagasan Yesus. Kalau Yesus meneruskan hukum Taurat. Tapi kalau Paulus menimbulkan gagasan baru bahwa manusia ini punya dosa waris. Dari mana dosa waris? Dari Hawa gitu. Makanya setiap keturunan manusia sudah diwarisi dengan dosa. Manusia yang berdosa yang upahnya maut itu tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan harus turun menjadi manusia, mengutus Yesus, mengutus firman-Nya untuk menebus dosa manusia. Jadi gimana dengan manusia yang lahir sebelum anak Tuhan? Ketika untuk ditanyakan itu yang manusia sebelum Yesus, nanti mereka akan punya akidah baru lagi bahwa Yesus matinya itu menebus dosa semua manusia. Yang sebelum juga? Dari yang sebelum atau yang nanti. Semuanya begitu, dirapel. Cuman gini, Ustaz. Nah, ini sekarang saya sedang menulis buku baru nih, Ustaz, ya. Di dalam 4 Gospel diceritakan bahwa ada ayat yang berbunyi begini, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada anaknya ini akan memperoleh hidup yang kekal. Ini ada ayat begini. Terus kemudian diceritakan lagi bahwa Yesus setelah dia ditangkap, itu ditangkap karena muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Tetapi sebelum Yudas berkhianat, Yudas dibisiki oleh iblis. Ada ayatnya, Ustaz. Jadi iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, imam Yahudi menyerahkan Yesus ke gubernur Pontius Pilatus. Baru setelah ada proses nego dengan imam Yahudi, akhirnya Pontius Pilatus bersedia menyalibkan Yesus, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi. Nah, sedangkan Paulus punya konsep, Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus dosa manusia. Tapi ada cerita, Yesus dikhianati muridnya, kemudian muridnya ini dibisikin oleh iblis dan sebagainya, sampai akhirnya disalib, dan akhirnya bangkit dari ketiga, diangkat. Ini cerita di dalam Bible. Pertanyaan kita kan bisa begini, berarti kalau begitu, yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia ini siapa? Apakah tentara Romawi yang nyalib Yesus? Sepertinya bukan, karena dia disuruh oleh gubernur. Bisikan iblis. Gubernur tadinya juga tidak mau menghukum Yesus, Ustaz, karena dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Dia hanya mengikuti tuntutan para imam Yahudi. Imam Yahudi menuntut Yesus ke Pontius Pilatus karena mereka merasa terancam dengan kedudukan mereka, dan juga Yesus menyebut mereka adalah orang-orang munafik. Tetapi di balik itu ada Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi ini dibisiki oleh iblis sebelumnya. Berarti sebenarnya yang ingin Yesus mati di atas kayu salib ini siapa sebenarnya? Iblis kah, Yudas kah, imam Yahudi kah, Pilatus atau tentara Romawi gitu. Di balik ini ada Yesus juga. Yesus juga pernah nego dengan Tuhannya atau Bapaknya bahwa jikalau bisa, lalu karena cawan ini daripadaku, sebab bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Cawan itu dilambangkan dengan lambang penyalipan, Ustaz. Kalau Yesus pernah nanya, jikalau bisa cawan ini dilahulukan daripadaku, berarti kan seolah-olah Yesus sedang nego, kalau bisa saya jangan disalib dong. Nah, itu. Berarti kan ada Yesus sendiri, berarti nggak rela kalau dia disalib. Berarti kemauan yang 5 kelompok tadi. Tapi di atas Bapak memang dia karena saking mengasihi manusia, dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya manusia ditebus dosanya. Berarti sebenarnya mastermind ini siapa gitu, Ustaz? Ada tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas, iblis, Yesus, dan Bapa nih. Setuju. Berarti mastermind yang mana yang sebenarnya pengen Yesus mati di atas kayu salib? Dan ide ini, pikiran ini murni Paulus ya? Ternyata kalau kita lihat itu semua diajarkan oleh Paulus. Paulus yang mengajarkan. Berarti kalau begitu kan sebenarnya ini adalah ajaran yang belakangan gitu, Ustaz. Kalau kita analisis lagi,
tentara Romawi nggak tahu kalau Yesus setelah mati. Masalahnya selesai, baru dimunculkan satu kesimpulan. Betul. Yang kalau diurutkan kronologisnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Kecuali misalnya dia bilang di awal, nanti aku pada akhirnya akan begini-begini untuk menebus kamu. Dia sendiri nggak ngomong, bahkan dia sendiri mau penawaran. Iya. Nah, surat-surat Paulus yang 13 itu tadi, Ustaz, itu sebenarnya ditulis sebelum 4 Gospel. Oke. Oh, lebih dulu surat Paulus? Lebih dulu surat Paulus. Surat Paulus itu ditulis kira-kira tahun 48 Masehi sampai 65 Masehi. Markus yang dari Gospel itu baru ditulis paling awal tahun 65 Masehi. Berarti ini Paulus dulu nih yang nulis itu nih. Di dalam surat-surat Paulus. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada hubungan dengan Paulus? Nggak ada. Nggak ada juga. Jadi, Paulus yang menulis lebih dulu tidak pernah bercerita tentang bagaimana Yesus disalib. Tidak pernah bercerita ada orang yang sudah mati bangkit ketika Yesus bangkit. Karena dia sendiri belum ikut. Iya, tidak pernah cerita bagaimana Yesus lahir. Tidak pernah cerita bagaimana Yesus melayani. Tidak pernah bercerita bagaimana Yesus ditangkap. Jadi Paulus tidak pernah nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ini seolah sebenarnya adalah tulisan yang benar-benar baru, tetapi kemudian diikuti dengan 4 Gospel yang menceritakan kehidupan Yesus dari lahir sampai matinya. Jadi ini sebuah pantesan aja Paulus tidak pernah menyebut cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena memang itu sebenarnya adalah sebuah karya dari Paulus sendiri. Sejarah, budaya, cipta, karya manusia, Helenisme, Platonisme, paganisme, Paulus campur semua, akhirnya jadilah satu yang fix, final. Betul. Lalu barang yang final ini pada akhirnya pecah juga, menjadi Ortodok, menjadi Katolik, menjadi Protestan. Gimana cerita Ortodok dengan Katolik? Nah, ketika di abad keempat yang tadi saya cerita ada konsili Chalcedon, Ustaz, itu gereja itu disebut dengan gereja patriarki, mempunyai 5 kota pusatnya mereka, yaitu di Roma, Alexandria, Yerusalem, Antiok, dan Konstantinopel. Ketika mereka sudah menjalankan gereja patriarki ini, barulah di tahun 1054 mereka pecah karena apa? Karena masalah manajemen pemimpin gereja. Kemudian masalah akidah juga ada perbedaan. Kalau orang Ortodok bilang, Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Kalau Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Gitu. Nah, ini masalah akidah lagi kan. Gara-gara itu mereka pecah tahun 1054. Katolik melanjutkan tradisi sebagai gereja Barat di bawahnya banyak mereka. Banyak juga ikhtilafnya. Banyak. Di bawahnya mereka membawahi gereja-gereja Latin. Kalau yang Ortodok membawahi gereja-gereja Timur. Tahun 1054. Kemudian tahun 1516 yang tadi mungkin saya cerita di masjid bahwa ada seorang juga petinggi gereja mereka sendiri Katolik, Martin Luther, memprotes gereja sendiri karena buat dia pengampunan dosa itu urusan pribadi antara manusia dan Tuhan. Nggak perlu pakai surat tidak perlu surat sertifikat gitu lah. Nah, timbullah Kristen Protestan di abad 16. Setelah itu yang Protestan diprotes lagi orang-orang yang di dalamnya. Setelah mereka menjadi lebih banyak orang-orang tidak setuju pemikirannya, pecah lagi di bawahnya. Ada aliran Lutheran, ada aliran Anglikan, ada aliran Calvinis, ada aliran Baptis, ada aliran Metodis dan sebagainya. Justru yang di bawah Protestan ini yang jauh lebih banyak sekarang. Banyak lagi. Sampai ada karismatik dan sebagainya. Yang paling banyak pecahnya justru di Protestan. Karena setiap orang bisa berijtihad ya. Iya, ketika mereka punya pemikiran agama sendiri, mereka menonjolkan suatu hal yang unik buat mereka, udah keluar jadi aliran baru. Kondondi kan pernah di dalam. Beda sama orang sekedar belajar kan. Apa yang paling sulit dipahami? Yang paling umum ya, Ustaz, yang paling umum, yang paling sulit dipahami ya itu cuma Trinitas sebenarnya. Memahami Trinitas. Karena kalau kita mau mencoba memahami dengan cara apapun, dengan analogi apapun, itu semuanya nanti akan kembali menjadi misteri. Ketika kita sudah sampai ke kata misteri, sudah itu Allah Bapa Roh Kudus. Iya, kembali lagi nanti ke Helenisme lah, orang-orang yang sebelumnya gitu. Ya, karena ibarat kita udah sampai di ujung sungai, mundur ke belakang, nanti masuknya ke awal-awal muara-muara ke Helenisme, ke paganisme. Betul gitu. Tapi biasanya kalau ada orang luar yang ngaji, yang mengkaji, kemudian ketika nggak paham, ya itu karena kamu nggak dapat bimbingan Roh Kudus. Jamahan gitu. Belum dijamah Roh Kudus gitu. Belum dijamah gitu. Biasanya jurus ampuhnya gitu ya. Jurus ampuhnya begitu. Karena kalau sebuah pertanyaan tidak bisa dijawab oleh kalangan pemuka agama mereka sendiri, mereka akan bilang apa? Imani saja. Rata-rata begitu. Kalau sudah imani saja, mau ngomong apa? Habis dogma. Sudah nggak ada ilmiahnya gitu. Itu. Jadi titik temunya pada Trinitas. Trinitas biasanya gitu. Apa motivasi Paulus membelokkan ya ajaran Isa? Dia misalnya dia raja, dia bukan raja, dia bukan orang politik. Apa untungnya buat dia? Tapi pada akhirnya dia mati juga kan, martir. Matinya malah dipenggal oleh Kaisar Nero tahun 65 Masehi. Kenapa Nero nggak setuju dengan Paulus? Kalau Kaisar Romawi kan suka-suka dia, Ustaz ya. Panco, apa dikit penggal gitu. Karena waktu itu dianggap bahwa Paulus yang membuat orang yang melawan
Kekaisaran Romawi. Berbahaya bagi kekuasaan politik. Begitu ada berbahaya dikit, pancung atau penggal gitu. Tapi kalau ditanya perbedaan ajaran antara Paulus dan Yesus, ini sebenarnya adalah perbedaannya ada di konsep keselamatannya, Ustaz. Konsep keselamatan. Keselamatan yang tadi ada dosa waris itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi itu kalau ijtihad Paulus ya. Iya. Tetapi kalau mau ditelusurin, apakah Paulus pernah mengajarkan Trinitas? Ini juga meragukan. Enggak juga. Enggak juga, karena yang ada ayat tidak asli itu tuh bukan tulisan Paulus. Dia datang belakangan. Belakangan. Yang Paulus sendiri dia tetap menganggap bahwa Tuhan cuma satu. Theos. Junjungan cuma satu, Yesus. Gitu. Cuman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan yang junjungan itu. Yang Tuhan harusnya Tuhan menjadi Tuhan. Awalnya Tuhan. Kurios, Ustaz. Kurios itu sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani. Theos Bapa. Theos itu Allah. Diterjemahkan sama orang Kristen Indonesia. Kurios itu sebenarnya junjungan atau Gusti dalam bahasa Jawanya. Kalau Gusti kan ditujukan kepada manusia kan harus manusia. Kita juga bisa menyebut Gusti Allah untuk Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau ditujukan kepada yang benar-benar manusia kan harusnya tergantung manusia. konteks. Konteksnya manusia. Junjungan. Junjungan saya. Harusnya Gusti Isa gitu harusnya. Atau Gusti Yesus gitu. Dalam bahasa Jawanya ya. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan Yesus. Padahal, padahal kalau kita baca 4 gospel, Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Satu pun nggak ada? Tidak ada. Bahkan Yesus mengaku sebagai Nabi. Ada ayat yang berbunyi begini. Seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di rumah sendiri. Itu sedang bercerita ketika Yesus ditolak di Nazaret. Berarti kan Yesus menganggap dirinya sebagai Nabi. Yang ditolak di rumah sendiri. Yang di rumah ditolak di mana-mana, kecuali di rumah sendiri. Terus kemudian ada ayat, semua orang menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Itu Matius 21 ayat 11. Berarti orang yang hidup pada zaman itu menganggap dia sebagai Nabi. Menganggap dia sebagai Nabi. Yang tidak diakui Yahudi. Iya. Nah, sekarang aja orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan Yesus. Belakangannya. Apa motivasi kristenisasi sehingga begitu ngotot ingin mengajak orang? Ya, kalau itu kan sudah menjadi ideologi, Ustaz ya, bahwa setiap orang harus diselamatkan. Enggak, karena ada beberapa agama yang dia nggak ngotot gitu. Mau ikut. Tapi ini kan ngotot. Iya. Makanya saya bilang satu, mereka tetap punya ideologi bahwa setiap manusia harus diselamatkan. Pertama. Yang kedua, orang-orang Kristen itu juga masih mengut perpuluhan, Ustaz. Perpuluhan tahu sendiri nih, 10% dari gaji mereka setiap bulan. 10%? 10%. Semua mazhab? Tidak semua kalangan mereka memungut perpuluhan. Tetapi yang menjadi proyek utama atau alasan utama adalah karena mereka ingin menyelamatkan semua jiwa supaya masuk surga. Itu teologinya mereka begitu. Yang enggak selamat berarti gimana dia masuk neraka. Di akhirat masuk neraka. Mereka ini apa istilahnya? Kalau mereka bilangnya orang tak percaya. Orang tak percaya. Atau orang di luar Kristus. Orang tak percaya kan kafir. Kafir. Di kita mereka juga ada tulisan kafir. Iya, kafir. Ada. Makanya kalau ada larangan. Berarti sebenarnya kita kafir. Buat mereka kafir. Kalian nggak percaya kan? Betul. Dan kita nggak marah. Nggak marah. Bahkan mereka juga menyebut kita sebagai domba-domba yang tersesat. Iya. Menyebut kita binatang malah. 2 kali, kafir sama domba. Iya. Kita menyebut orang di luar Islam kafir. Iya. Kita nggak menyebut mereka binatang yang tersesat. Iya. Walaupun sebutan domba tersesat itu adalah kiasan atau alegori. Tapi ya bagaimana ya? Di dalam kita mereka sendiri menyebut orang di luar Kristen kafir. Mereka sendiri menyebut orang di luar Kristen sebagai domba yang tersesat. Apa yang paling ingin Kohdon disampaikan? Gini, saya ingin membuktikan kepada mereka, dan alhamdulillah saya sudah mempunyai dokumen-dokumennya, literasi-literasi semua sudah saya dapat, bahwa agama Kristen itu adalah agama yang meneruskan orang-orang yang sebelumnya menyembah yang triad. Jadi saya ingin mengatakan bahwa evolusi dari triad. Ya, penerus agama pagan gitu. Pagan itu kan artinya begini. Paganisme itu kan artinya kepercayaan bahwa di setiap elemen bumi ini itu ada penguasanya. Laut ada penguasanya, langit ada penguasanya, gunung ada penguasanya, bumi ada penguasanya. Seperti itu. Itu yang diteruskan oleh Kristen zaman sekarang. Gitu. Ya, jadi dengan dengan bukti-bukti dari kalangan mereka sendiri, terbukti bahwa mereka sebenarnya adalah penerus agama pagan. Orang-orang sebelumnya. Itu yang mungkin yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah, Ustaz. Ketika kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah, kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka melakukan itu karena mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah itu maksudnya. Itu bukti kebenaran Quran yang bisa kita lihat di dalam. Karena mereka mengadopsi kopi dari orang-orang yang ada sekitar mereka ketika itu. Betul. Belum lagi kitabnya mereka mengadopsi dari novel-novel sebelumnya. Homer, Euripides, tentang Raja Odyssey, tentang Dionysus, anak Dewa Zeus. Novel-novel itu masih ada teks asli. Teks Yunani-nya masih ada. Misalnya mau komparasi. Ini yang ada di novel, ini yang ada. Bisa. Ini yang ada di novel, ini yang gitu ya. Bisa.
Jadi saya ada bukunya, ya, yang dari karangan Homer. Itu bisa dibandingkan cerita Odyssey begini, cerita Yesus begini di dalam Markus. Odyssey cerita tentang dia sebetulnya bercerita tentang apa? Tentang apa namanya? Dewa-dewa. Iya, jadi bukan gini. Jadi Odyssey itu adalah seorang raja yang dimintain tolong oleh temannya. Salah satunya adalah Achilles untuk menghancurkan kota Trojan. Ada cerita pangeran kota Trojan itu menculik istri daripada raja kerajaan apa gitu lah. Cuma dibantu oleh Odyssey dihancurkan kota Trojan. Setelah itu dia baru pulang ke kerajaan Iliad. Cerita Odyssey ini yang diambil oleh penulis Markus. Contoh misalnya, diceritakan apa namanya Odyssey ketika itu mempunyai beberapa pengikut. Diambil oleh penulis Markus. Kapal, diambil oleh penulis Markus. Bukan Markus yang ambil. Penulis Markus itu bukan yang bernama Markus. Bukan Markus. Bukan. Penulis Markus bukan Markus. Bukan. Berarti Penulis fiktif. Nama penulisnya anonim. Penulisnya adalah anonim. Contoh lagi ketika Yesus kakinya diurapi dengan minyak oleh seorang wanita. Itu diambil dari ceritanya Odyssey yang juga kakinya diurapi dengan minyak oleh seorang wanita. Makna diurapi itu apa? Dibaluri, Ustaz. Dibaluri. Dibaluri. Pakai minyak ya? Ada kesamaan gitu. Iya. Ketika menemukan ada orang yang kerasukan setan, itu juga ada. Jadi cerita-ceritanya tuh ceritanya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Nah, itu metodenya disebut dengan mimesis. Mimesis. Jadi penulis kitab Markus mengadopsi novelnya Homer yang bercerita tentang Odyssey. Penulis kitab Yohanes mengadopsi cerita tentang Dionysus, tulisannya Euripides. Saduran novel menjadi kitab suci. Cerita kita ini dari jam 8 sampai jam 9 sekarang itu menembus 3 sampai 5 abad. Dari mulai Yunani, Helenisme, masuk ke Eropa, paganisme, masuk ke Platonisme, kemudian Paus dari mulai antah berantah yang masih berserakan sampai menjadi satu, sampai menjadi pecah lagi menjadi Katolik, denominasi yang ini segala macam Protestan, sampailah sekarang. Dulu ya silakan Anda di musola Anda, di surau Anda, kami di sini, dan kita nggak mau tahu, dan orang pun nggak mau tahu tentang apa yang kita bahas di sini. Tapi hari ini, apa yang dibicarakan saudara kita di sana, ternyata di streaming, kita di sini juga. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, anak kita, adik kita, dia akan nonton, dan tetangga kita juga. Karena kita sudah tinggal di kampung yang sangat kecil, yang semua terdengar. Apa yang mesti disiapkan seorang Muslim? Yang paling utama disiapkan seorang Muslim tentu saja iman dan akidahnya dulu, Ustaz. Untuk menjaga itu berarti kan kita harus punya pengetahuan tentang agama mereka. Kenapa kok kita khusus membahas agama Kristen? Karena agama Kristen dan agama Islam ini sebenarnya agama misi dua-duanya. Misi ini. Perintahnya di dalam Kristen apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu, Matius 28 dan 19. Walaupun ayat itu juga tidak asli, Ustaz. Semalam saya nggak minta tolong Ustaz bacain. Nanti ada yang nanya perasaan lagi. Islam juga agama misi, agama yang diperintahkan kepada kita untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tetapi kan ada bedanya. Kalau di Islam kita saya potong. Itu kenapa terjadi clash? Karena masing-masing dua-duanya misi. Iya. Tetapi kan di Islam kita mengenal la ikrah hafidin. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka kan baptislah. Kalau belum dibaptis kan berarti belum selesai urusan, Ustaz. Nah, itu maksud bedanya di situ. Jadi mereka memang sangat gencar melakukan proses kristenisasi. Tapi kalau kita ngerti, paham, ketika datang orang misalnya, aku mau baptis kau, aku udah mandi wajib, kan? Karena kita udah paham, kan? Lalu sering aku mandi lagi, gitu, kan? Betul. Jadi maksud saya, sesuatu kalau kita nggak tahu, kita jadi emosi, kan? Betul. Tapi kalau misalnya kita temanan, kan? Kok kayaknya belum dibaptis, aku tiap udah mandi wajib. Pengantin baru lebih sering baptis, gitu, kan? Jadi sesuatu itu nyantai aja, nggak perlu emosi. Lalu saya paham kuncinya kenapa Koron nggak emosi, karena dia punya banyak peluru. Betul. Karena kita tahu dalamannya mereka, dalamannya mereka mengadopsi dari mana. Jadi ini semua sudah tahu. Santai aja. Santai. Gitu, Ustaz. Jadi pentingnya anak kita baca, ngerti, paham. Betul. Yang baca buku Kohdondi, insya Allah cetak. Yang nggak baca, malas baca, tinggal tonton Kohdondi Tan, subscribe, like, share, and comment. Dulu saya kan akhirnya apa usaha yang Kohdondi lakukan dalam dakwah yang jalur Kohdondi ini? Ya, jadi kan gini, Ustaz. Ketika kita melakukan melakukan tugas dengan cara berdebat dengan para pemuka agama mereka, kan kita berharap itu ada nilai edukasi yang bisa ditonton oleh umat Islam dan kalangan mereka. Setelah kita melakukan itu, kira-kira setahun belakangan ini, itu sekarang jadi banyak orang yang pengen datang ke tempat kita, Ustaz. Datang ke studio Garda Mualaf Indonesia, alamatnya di Jakarta Timur. Ketika mereka datang, yang kalangan Kristen itu mereka penasaran dengan apa yang kita perdebatkan gitu. Sampai pendeta kemarin datang, ya? Betul. Jadi mereka sampai bingung, kenapa kok Kohdondi bisa punya bukti-bukti yang sebanyak itu gitu. Bukunya kok ada, ya? Jadi mereka datang menanyakan agama mereka sendiri,
Itu banyak kejadian yang lucu gitu, Ustaz. Lucunya begini. Mereka mengaku sebagai Kristen dari kecil. Tetapi ketika saya bacakan Yesus begini, kaget. Mereka kaget. Oh iya juga ya. Kenapa mereka ternyata baru tahu orang Islam itu yang dilakukan Yesus dalam kitab mereka gitu. Contoh Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus dikafani dan sebagainya. Yesus disunat. Yesus nggak makan babi. Yesus dikafani. Yesus puasa. Sholatnya sujud. Akikah. Baptis. Berarti Muslim harus. Nah, maksud saya gini, Ustaz. Kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud di Quran surat Al-Hajj ayat 77, dia disebut Muslim. Berarti Yesus sampai Abraham yang semuanya sujud doanya, berarti Muslim juga bukan? Maksud saya gitu. Sama semua, linier. Iya. Kok ini tiba-tiba belok? Nah, itu dia. Itu dia maksud saya. Jadi ketika ada tamu yang menanyakan begitu, yang saya tanya, kamu mengikuti Yesus atau kamu pengikut Paulus? Saya bisa tunjukin ayat-ayatnya. Kami Muslim nih. Kami yang mengikuti Yesus. Tapi di tempat kita ada juga yang gitu. Ikut Nabi Muhammad apa ikut Imam Asy'ari gitu. Itu Ustaz Alam. Oh gitu ya. Masyaallah. Oke, kita fokus ke sini karena saya nggak fokus. Kodondi kan dengan garda mu'alaf ngundang. Iya. Mereka nggak mau datang. Mengundang siapa? Ngundang debat. Kita sudah sering mengajak debat. Nggak mau. Sekarang tahun ini saya belum dapat lawan debat. Kenapa kira-kira? Mungkin mereka menonton video saya kalau saya punya dokumen-dokumen itu yang saya tunjukkan. Punya kartunya ya. Jadi gini, Ustaz, pernah belum lama ada seorang anak muda. Karena cincinnya 2. Ada seorang anak muda, Ustaz. Dia setahun yang lalu dia menonton video saya. Terus dia ngaku dia panas, tapi sama ibunya akhirnya disuruh masuk ikut program pendalaman Alkitab di gerejanya. Program itu namanya CD. Ya. Dengan CD itu diharapkan orang yang ikut lebih mengenal kitabnya, lebih menguatkan imannya. CD itu programnya kira-kira 6 bulan. Setelah selesai 6 bulan, dikatakan bahwa dia bisa bertanya apa saja dengan pendetanya. Tapi ketika dia bertanya, dia merasa bilang apa? Nggak nyambung. Pendetanya jawabannya kurang memuaskan gitu. Setelah selesai CD, si anak ini malah datang ke tempat saya, Ustaz. Berarti dia nonton? Nonton. Saya tanya, kamu apa namanya? Gimana tahu kita? Saya udah nonton Om Dondi udah dari tahun lalu gitu. Terus waktu kamu pertama nonton saya gimana? HP saya banting gitu. Oh, marah ya. Jadi dia nonton di handphone, HP-nya dia dibanting. Tetapi setelah dia selesai CD, malah dia langsung ke tempat saya, dia bertanya apa yang dia tanyakan ke pendeta, dan pendeta kamu jawab. Setelah saya jawab dengan kitab mereka sendiri, anak itu akhirnya masuk Islam, dan berani ditanyakan di YouTube. Padahal orang tuanya polisi, Ustaz. Allah. Ketika videonya tayang, orang tuanya juga ikut komen. Tapi ya, saya juga nggak ngerti ya, artinya anak ini berani gitu ya. Setelah pendetanya ngelihat anak ini masuk Islam di tempat saya, pendetanya baru marah sama anak itu. Kenapa kamu nggak nanya saya? Anak itu bilang, saya udah nanya. Kenapa Pak pendeta nggak jawab saya? Lebih mantap ini. Nah, terus setelah itu, pendetanya marah-marah. Saya bilang, kalau gitu ajakin aja pendeta ketemu saya. Katanya pendeta tuh mau, mau. Ya sudah, minta surat, saya kirim surat. Tapi setelah saya kirim surat tantangan debat, 2 minggu nggak ada jawaban. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Nah, jadi ya kita juga nggak mau maksa kan maksudnya. Seorang pendeta di NTT, namanya pendeta Mel Atok. Video saya malah diputar di gereja dia. Terus dia juga menanggapi, maksudnya supaya apa, jemaah dia tahu bahwa omongan saya salah menurut iman mereka. Kemudian kita ada apa, saling reaction di video. Kemudian akhirnya saya tantang dia debat. Dia bilang saya sibuk, saya punya waktu nanti bulan Juni tahun 2025. Oke, saya tunggu. Juli kita hubungin, dia memberikan tanggal. Oke, 29 Agustus kita debat. 29 Agustus karena kita menjanjikan kita yang membayari semua, fasilitasi semua. Saya kirimlah draft surat perjanjian dong. Kalau dia nggak datang, saya udah bayar hotel, siapa yang rugi kan? Ketika dikasih draft perjanjian, akhirnya dia malah mundur. Mundur. Nggak jadi debat katanya, nggak boleh sama Dewan Gereja. Kan? Dilarang. Ya sudah kan kita nggak boleh paksa Ustaz ya? Nggak boleh. Nggak boleh. La ikraha fil debat. Kalau mereka nggak berani, kita paksa kan takutnya kenapa-napa gitu. Iya, apa-apa, jantungan. Jadi maksud saya, ya sudah kalau mereka nggak mau, saya hanya berharap bahwa orang-orang atau umat Islam yang menonton video kita atau menonton video saya, mudah-mudahan mereka terjaga iman dan akidahnya dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan, karena upaya mereka juga dilakukan di medsos, Ustaz. Ya, medsos tajam sekali. Medsos itu memang cukup berbahaya. Kodondi menyiapkan kader untuk counter di medsos. Insya Allah kita ada, tetapi ya walaupun tidak masif gitu, tapi tetap kita ada upaya ke situ. Tetap ya. Kemudian yang saudara-saudara kita yang udah masuk Islam dibimbing di Garda Mu'alaf. Ada kajian khusus untuk Mu'alaf. Ya, jadi setiap 2 bulan sekali kita undang mereka untuk ada kajian khusus. Nomor handphone yang bisa dihubungi? 0896 30 300 300. 30 300 300. Ya, namanya Melisa. Tetapi setiap orang yang masuk Islam di tempat kita, Ustaz, itu mereka akan kita kirimi guru privat ke rumah masing-masing. Allah. Setiap minggu 2 kali. Ya, 1 kali 90 menit.
mereka harus belajar sholat, belajar iqra sampai bisa baca Quran. Masya Allah. Dan mereka tidak ada yang perlu dibayar. Bahkan yang belum sunat kita sunatin gratis. Yang belum nikah kita nikahin gratis. Kalau mau nikah. Kalau ada calonnya ya. Kita jadi kerjasama dengan salah satu pesantren dekat kita yang bisa menikahkan. Kita juga bekerjasama dengan klinik yang bisa menyunatkan. Kita kerjasama dengan lembaga yang menyediakan guru-guru iqra. Setelah Kohdondi menjadi Muslim, apa yang Kohdondi rasa berat? Berat? Berat apa ya? Kalau berat kan istiqomah ya Ustaz. Istiqomah. Kalau yang ringan kan istirahat. Istirahat. Istiqomah berat ya? Ya, jadi kita menjaga istiqomah itu kalau kita dengan ketulusan, jadi ringan. Jadi ringan. Kalau dengan obatnya tulus. Tulus. Kemudian melihat saudara Muslim setelah masuk Islam, ada rasa dalam hati, kok gini ya gitu. Apa hal yang kok gini? Supaya kami, saya mengatakan kami, supaya memperbaiki diri. Mana tahu ada saudara kita yang baru masuk Islam, setelah masuk Islam dia ngelihat kok gini ya gitu. Ada juga yang begitu Ustaz ya. Tapi kalau saya tidak mau terlarut dalam perbedaan-perbedaan yang ada dalam umat Islam. Saya yakin itu lebih cocok ditangani oleh ahlinya seperti Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Tapi kalau yang saya prihatin itu adalah tentang bagaimana orang-orang Islam yang sekarang masih memandang kitabnya orang Yahudi dan orang Kristen itu sebagai Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Oh, ini Taurat yang dibawa Musa, Nabi Musa, ini Injil yang dibawa Nabi Isa. Itu fatal ya? Itu fatal. Makanya itu yang pertama tadi kita buka awal. Betul. Kama Gospel. Betul. Jadi terutama saya tidak mau umat Islam menganggap bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah Taurat yang dimaksud Quran atau kitabnya orang Kristen itu adalah Injil yang dimaksud Quran. Ya, tepat sekali. Karena kalau begitu, nanti orang kan bawa, kamu percaya kepada Nabi Musa? Ya. Nabi Musa bawa apa? Bawa Taurat. Betul. Percaya Nabi Isa? Iya. Nabi Isa bawa Injil. Ini Taurat, ini Injil. Kamu sih suruh percaya sama ini kan? Betul. Itu yang dilakukan oleh kalangan mereka dengan menyebutkan bahwa di dalam Islam ada yang namanya Islamic dilemma. Nah, di Quran menyebutkan Taurat dan Injil. Tetapi kalian kenapa tidak mempercayai kitab kami? Gitu katanya. Apalagi ditambah yang aliran baru pakaiannya pakai hijab, kaligrafinya ya abana, pakai bahasa Arab. Bapak kami pakai bahasa Arab. Sholat. Betul. Jadi itu yang saya concern supaya umat Islam sadar bahwa yang dimaksud Taurat dan Injil itu bukan itu. Ini adalah kompilasi dari tulisan, dari novel, dari budaya, saduran, sisipan, susupan. Kira-kira gitulah. Ada yang ingin Kohdondi sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga iman dan akidah kita, ya, supaya kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat terkesan dengan ayat Quran, Robana amana bima angsalta watabana rasulah faktubna ma'asyahidin. Itu sebenarnya adalah pernyataan daripada Hawariyun ya. Supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Rasul dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan juga menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin saya berikan pesan buat umat Islam pada umumnya. Masya Allah. Sangat bermanfaat. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, lam yashkurillah, tidak bersyukur kepada Allah. Hanya Allah yang dapat membalas budi baik Kohdondi beserta istri, beserta keluarga, tim yang datang jauh-jauh dari Jakarta ke Pekanbaru. Enggak jauh, cuma 1 jam 20 menit. Bagi orang Sumatera ini jauh sekali. Orang kalau udah nyebut di mana Sumatera, Nah, jadi mau datang kemari, Masya Allah. Yang pernah datang pun juga kalau ditanya gimana Riau, panas sekali. Panas. Makanya kita pakai jaket untuk menunjukkan bahwa tidak panas. Saya aja pakai jaket. Karena pagi-pagi sudah. Jazakumullah khairal jazaa. Semoga Kohdondi sehat walafiat. Amin. Ilmunya bermanfaat, buku-bukunya jadi cepat. Kemudian lembaga Garda Mu'alaf bisa mengayomi, melindungi, mendidik, menyelamatkan umat ini, insyaallah. Al-hadhihi ni'am untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya qadhiyal hajat ya rafi'al darajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ngaji terus, ngaji ikhlas, ngaji sabar, ngaji tawakal, bagus. Ngaji fikih, sholat, zakat, puasa, taharah, haji, bagus. Tapi jangan lupa, ngaji juga tentang akidah yang kuat dan siapkan benteng ketika diserang orang lain dengan ikuti kajian-kajian guru kita Kohdondi Tan di channel Kohdondi Tan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih.